Kita mungkin hampir semuanya tahu Mike Tyson ya. Dia adalah mantan petinju profesional asal Amerika Serikat. Lahir di New York, petinju kelas dunia yang memulai karir profesionalnya pada tahun 85. Dan dia dengan cepatnya naik ke puncak olahraga tinju pada usia 20 tahun. Menjadi juara dunia tinju kelas berat termuda dalam sejarah. Kita akan membahas tentang keuangan. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan banyak uang tetapi masih mengalami masalah keuangan. Meskipun dia pernah menjadi salah satu petinju terbaik di dunia. Ya, kasus Mike Tyson adalah contoh klasik tentang bagaimana seseorang bisa mendapatkan banyak uang tetapi masih mengalami masalah keuangan. Meskipun dia pernah menjadi salah satu petinju terbaik di dunia dan menghasilkan ratusan juta dolar, dia pun akhirnya bangkrut. Ada beberapa alasan mengapa ini bisa terjadi. Pertama, Tyson dikenal karena gaya hidup mewahnya. Dia menghabiskan banyak uang untuk rumah, mobil, perhiasan, dan bahkan hewan eksotis. Pengeluaran ini cepat menambah dan melebihi pendapatannya. Kedua, Tyson juga menghadapi banyak masalah hukum yang mahal, yang akhirnya membuat uangnya terkuras sedikit demi sedikit. Dia terlibat dalam beberapa kasus hukum yang mengharuskannya membayar banyak uang, baik dalam bentuk denda atau ganti rugi. Yang ketiga, Tyson tidak memiliki pengetahuan keuangan yang baik. Dia tidak memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana mengelola uangnya, dan dia tidak memiliki penasihat keuangan yang dapat membantunya membuat keputusan keuangan yang bijaksana. Akhirnya, Tyson juga menghadapi masalah dengan pajak. Dia gagal membayar jutaan dolar dalam pajak yang menambah beban keuangannya. Jadi, meski Tyson pernah menjadi sangat kaya raya, kombinasi dari gaya hidup mewah, masalah hukum, kurangnya pengetahuan keuangan, dan masalah pajak akhirnya membuatnya bangkrut. Ini tentu menjadi sebuah pelajaran penting tentang betapa pentingnya manajemen keuangan. Tidak peduli seberapa banyak uang yang kita hasilkan. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita pelajari dari kasus keuangan Mike Tyson? Kasus Mike Tyson memberikan beberapa pelajaran berharga tentang manajemen keuangan. Terlepas dari berapa banyak uang yang kita hasilkan. 1. Pentingnya anggaran. Tidak peduli seberapa besar penghasilan kita, penting untuk membuat dan mengikuti anggaran. Mike Tyson menghabiskan jutaan dolar untuk barang-barang mewah tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pengeluaran tersebut. Yang kedua, mengerti tentang pajak. Tyson mengalami masalah besar dengan IRS karena tidak membayar pajaknya. Penting untuk memahami kewajiban pajak kita dan memastikan bahwa kita memenuhinya. Yang ketiga, mengelola gaya hidup. Gaya hidup mewah bisa sangat mahal jika kita menghabiskan lebih banyak uang daripada yang kita hasilkan. Kita akan berakhir dengan masalah keuangan, tidak peduli seberapa kayanya kita. Yang keempat, pentingnya penasihat keuangan yang baik. Tyson tidak memiliki pengetahuan tentang manajemen keuangan dan tidak memiliki penasihat yang dapat membantunya. Penasihat keuangan yang baik dapat membantu kita membuat keputusan yang bijaksana tentang uang kita sendiri. Yang kelima, mempersiapkan masa depan. Tyson menghasilkan sebagian besar uangnya dalam waktu singkat dan tidak mempersiapkan masa depan. Ketika dia mungkin tidak lagi menghasilkan sebanyak itu, penting untuk memikirkan masa depan dan merencanakan pensiun atau masa ketika pendapatan kita mungkin berkurang. Yang keenam, menangani masalah hukum.
Masalah hukum Tyson sangat merugikan secara finansial. Mencegah masalah hukum dan menanganinya dengan cepat, efisien ketika mereka muncul dapat menghemat banyak uang. Ingatlah bahwa uang adalah alat, dan seperti alat lainnya, cara kita menggunakannya akan menentukan hasilnya. Dengan pengetahuan dan perencanaan yang tepat, kita dapat menghindari banyak masalah yang dihadapi seperti Mike Tyson. Uang sebagai alat tukar yang paling umum memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, ironisnya, banyak hal tentang uang yang tidak diajarkan di sekolah. Misalnya, bagaimana cara mengelola uang, menginvestasikan, dan bahkan bagaimana cara mendapatkan uang itu sendiri. Mengelola uang bukan hanya tentang menghitung pengeluaran dan pendapatan kita. Ini juga tentang memahami nilai uang dan bagaimana cara memaksimalkannya. Misalnya, bagaimana kita bisa memanfaatkan diskon dan penawaran khusus. Bagaimana cara membandingkan harga untuk mendapatkan penawaran terbaik. Dan bagaimana cara memprioritaskan pengeluaran kita. Selain itu, manajemen uang juga melibatkan pemahaman tentang kredit dan bagaimana cara memanfaatkannya dengan bijaksana. Pertama, mari kita bicara tentang manajemen uang. Di sekolahan mungkin mengajarkan kita tentang matematika, tetapi mereka jarang membahas tentang manajemen keuangan pribadi. Bagaimana cara membuat anggaran, bagaimana cara menghemat, apa itu bunga, bagaimana cara meminjam uang secara bertanggung jawab, dan bagaimana cara menghindari utang. Semua ini adalah keterampilan kunci yang perlu kita kuasai. Yang kedua, investasi. Investasi adalah cara kita membuat uang kita bekerja untuk kita. Namun, banyak dari kita tidak diajarkan tentang berbagai jenis investasi seperti saham, obligasi, reksadana, properti, dan lainnya. Bagaimana cara memilih investasi yang tepat, bagaimana cara menganalisis resikonya, dan bagaimana cara memantau portofolio investasi. Kita juga jarang diajarkan di sekolah, bahkan sama sekali tidak diajarkan. Investasi bukan hanya tentang membeli sebuah saham dan berharap harganya naik. Ini juga tentang memahami pasar dan nantinya akan menghadapi berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan tren global dapat mempengaruhi nilai investasi kita. Selain itu, investasi juga melibatkan pemahaman tentang diversifikasi dan bagaimana cara mengelola risikonya. Misalnya, bagaimana kita bisa membagi investasi kita di berbagai aset untuk mengurangi risiko. Ketiga, cara mendapatkan uang. Di sekolah biasanya hanya berfokus pada pendidikan akademik dan mempersiapkan siswa untuk pekerjaan tertentu. Namun, mereka jarang mengajarkan tentang kewirausahaan atau bagaimana cara mendapatkan uang itu sendiri melalui cara-cara non-tradisional seperti bisnis online, investasi, atau freelance. Ketika berbicara tentang mendapatkan uang, ada banyak cara yang bisa kita jelajahi. Contoh tadi, kewirausahaan misalnya, itu sebuah bidang yang menawarkan banyak peluang. Bisnis online seperti e-commerce atau blogging dapat menjadi sumber pendapatan yang baik. Selain itu, freelance atau kerja sampingan juga bisa menjadi cara yang baik untuk mendapatkan uang tambahan. Kita juga bisa mempertimbangkan untuk menginvestasikan uang kita, baik dalam bentuk investasi finansial seperti saham atau obligasi, atau investasi fisik seperti properti. Hal-hal yang ini itu sangatlah penting karena dengan pengetahuan dan pemahaman yang tepat, kita bisa membuat keputusan keuangan yang lebih baik, menghindari kesalahan yang mahal, dan pada akhirnya mencapai kebebasan finansial. Selain itu juga konsep-konsep keuangan yang lebih kompleks yang perlu kita pahami, misalnya pajak. Memahami bagaimana sistem pajak bekerja yang dapat membantu kita merencanakan keuangan kita dengan lebih baik dan menghindari masalah dengan otoritas pajak.
Asuransi juga merupakan konsep penting yang perlu kita pahami. Dengan asuransi, kita bisa melindungi diri kita dari resiko finansial yang mungkin muncul karena kejadian tak terduga, seperti kecelakaan atau penyakit. Ada juga dana pensiun, meski mungkin terasa jauh di masa depan, tapi itu sangatlah penting. Dengan merencanakan pensiun sejak dini, kita bisa memastikan bahwa kita memiliki cukup uang untuk menikmati hidup kita setelah pensiun. Itu hanya permukaan dari topik yang sangat luas. Ada banyak lagi yang bisa kita bahas, seperti bagaimana sistem keuangan global bekerja, bagaimana lembaga keuangan lainnya beroperasi, bagaimana inflasi dan deflasi mempengaruhi uang kita, dan lain-lain sebagainya.